Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Misha Ika Saputri, mahasiswa PG PAUD 2019. Pada video kali ini kita akan sharing mengenai tentang tata cara pendirian kelompok bermain. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang pendirian dari perbedaan antara kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Selain itu, saya juga akan memaparkan hasil analisis dari observasi di kelompok bermain. Simak di video berikut ini ya. Sebelum kita memasuki dalam materi, sebaiknya kita tahu dulu nih dari arti kelompok bermain. Kelompok bermain adalah lembaga satuan PAUD non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun dengan prioritas 3-4 tahun. Baik, ketika kita akan mendirikan sebuah lembaga PAUD khususnya dalam pendirian kelompok bermain, tentunya pasti ada persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang harus kita persiapkan. Berdasarkan juknis atau petunjuk teknis dalam pengelolaan pendirian kelompok bermain dijelaskan bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga kelompok bermain itu dapat didirikan oleh perseorangan ataupun dalam pemerintah. Kira-kira siapa ya yang bisa mendirikan kelompok bermain ini? Oke, kita stay tune dalam video kali ini. Dalam pendirian kelompok bermain ini dapat didirikan oleh pemerintahan kabupaten atau kota, pemerintahan desa, orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Yang dimaksud orang perseorangan yang telah dipaparkan ialah merupakan warga negara Indonesia yang akan taat terhadap hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan sedangkan untuk pendirian kelompok bermain ini dalam skala kelompok orang dimaksudkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang dimana kelompok orang tersebut wajib mencantumkan kesepakatan secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan. Sedangkan badan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya dimaksudkan sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Setelah kita mengetahui tentang siapa saja yang dapat mendirikan satuan pendidikan non-formal dalam bentuk kelompok bermain, adapun persyaratan administratif dan teknis yang harus dipersiapkan ketika kita ingin mendirikan sebuah satuan pendidikan PAUD non-formal khususnya kelompok bermain yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini. Adapun persyaratannya sebagai berikut. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan ialah persyaratan administratif pendirian kelompok bermain yang terdiri dari fotokopi identitas pendiri, kedua ada surat keterangan domisili kepala desa atau lurah, ketiga ada susunan pengurus dan rincian tugas. Dan untuk persyaratan yang kedua, yaitu mengenai persyaratan teknis, ini terbagi menjadi dua, yaitu hasil penilaian kelayakan atas kelengkapan dokumen, di mana dijelaskan pada juknis yang meliputi dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai tanah dan bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan kelompok bermain yang sah atas nama pendiri. Kemudian, dalam pendiri adalah badan hukum yang wajib melampirkan fotokopi akte notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian di bidang hukum yang berdasarkan atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk. Dalam perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan kelompok bermain ini paling sedikit 1 tahun pembelajaran. Terus kedua itu ada dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan kelompok bermain paling lama 5 tahun yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, setelah kita mengetahui tentang persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam pendirian kelompok bermain, maka ada pun tata cara pendirian kelompok bermain yang terdiri dari 4 mekanisme. Yang pertama diantaranya ada bahwa si pendiri kelompok bermain harus mengajukan permohonan izin
izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melampirkan persyaratan pendirian kelompok bermain. Kedua, itu ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditujukan menelaah permohonan pendirian kelompok bermain berdasarkan kelengkapan persyaratan permohonan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, itu ada data mengenai perimbangan antara jumlah TK atau TKLB, KB, TPA, dan atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut. Kedua, data mengenai perkiraan jarak kelompok bermain yang akan didirikan di antara TK atau TKLB, KB, TPA, atau SPS terdekat. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan kelompok bermain yang akan didirikan per usia yang dilayani. Kemudian, setelah Kepala Dinas Pendirian Kabupaten atau Kota menelaah mengenai permohonan izin kelengkapan pendirian kelompok bermain, maka berdasarkan hasil telaah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian kelompok bermain atau memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD atas permohonan izin pendirian kelompok bermain tersebut. Dan terakhir, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kepala SKPD menerbitkan izin pendirian kelompok bermain paling selama 60 hari sejak permohonan diterima Kepala Dinas. Dalam mendirikan sebuah satuan pendidikan formal, khususnya TK, pendiri yang dapat mendirikan sebuah satuan pendidikan tersebut diantaranya pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan badan hukum. Berbeda halnya dengan mendirikan sebuah kelompok bermain, bahwa dijelaskan dalam juknis pendirian kelompok bermain dapat didirikan oleh perseorangan dan kelompok orang. Hal ini yang menjadi pembeda antara pendiri sebuah satuan pendidikan formal maupun non-formal. Kedua, itu ada persyaratan teknis dijelaskan pada juknis pendirian TK dapat rencana induk pengembangan atau RIP yang memuat pada visi misi kurikulum tingkat 1 PAUD, KTSP, sasaran usia peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, struktur organisasi, pembiayaan, pengelolaan, peran serta masyarakat, dan rencana penetapan pelaksanaan pengembangan selama 5 tahun. Sedangkan dalam juknis, kelompok bermain tidak tertera mengenai rencana induk pengembangan tersebut dalam persyaratan teknis. Kemudian, untuk perbedaan yang ketiga ini, dalam perkiraan pembiayaan di dokumen juknis yang berada di kelompok bermain, pendirian KB harus berlangsung selama 1 tahun, sedangkan TK dalam pembiayaannya untuk pengembangan harus berlangsung selama 5 tahun, serta untuk rencana pencapaian penyelenggaraan TK paling lama 3 tahun dan KB 5 tahun. Itulah dari perbedaan antara kelompok bermain dan TK. Baik, di sini setelah kita mengetahui tentang prosedur dalam pendirian kelompok bermain, maka saya juga akan memaparkan hasil analisis yang berdasarkan data observasi di kelompok bermain Biro Amin yang beralokasikan di Jalan Anggur 4 nomor 10 RT 9 RW 3 Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Dari hasil observasi yang saya dapatkan bahwa di kelompok bermain Biro Amin ini dalam program 1 tahun mengacu pada kondisi saat ini, yang dimana kelas dilakukan secara daring melalui Zoom, vlog, ataupun blog. Namun terkadang kelompok bermain Biro Amin ini menetapkan pembelajaran secara hybrid dengan tatap muka terbatas. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran secara hybrid ini juga dapat memiliki kelemahan, di antaranya tuntunan lebih pada orang tua, di mana orang tua harus berperan aktif ketika pembelajaran hybrid ini dilaksanakan. Kedua, itu mengalami kesulitan dan mengatur jadwal belajar harian. Dalam hal ini, baik guru maupun orang tua harus memiliki effort lebih dalam meningkatkan kedisiplinan yang tinggi terhadap anak dalam pembelajaran harian.
Terus ketiga, bergantungnya terhadap perangkat dan jaringan internet. Dalam pembelajaran hybrid, maka tentunya tidak lepas dari perangkat dan jaringan internet yang stabil untuk mendukung pembelajaran secara daring tersebut. Namun terkadang dalam pembelajaran seperti ini bisa saja jaringan internet menjadi sebuah penghambat dalam kegiatan pembelajaran. Keempat itu ada kesulitannya menyusun metode pembelajaran, di mana guru harus memiliki effort mengenai penyusunan metode pembelajaran yang menarik, baik dapat diakses oleh jangkauan anak. Tentunya hal ini menjadi salah satu tantangan bagi seorang guru untuk menyiapkan model pembelajaran yang pas bagi anak. Kemudian, saya juga mengamati dari hasil analisis yang saya dapat, sistem dan proses pembelajaran di kelompok bermain Biro Amin ini menerapkan BCCT atau Buy-in Centra and Cycle Time, di mana dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menggunakan BCCT ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, dalam pelaksanaan BCCT memiliki manajemen yang baik. Dalam penyelenggaraan PAUD sangat memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan prosedur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol. Dengan pembagian tugas yang jelas, akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas adanya pembagian tugas rangkap dikarenakan keterbatasan personal yang ada. Kedua, kedisiplinan guru dalam bersikap baik dan berkata melaksanakan tugas dan adanya kesamaan persepsi dalam menghadapi anak sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan BCCT. 3. Program belajar. Program belajar ini disusun secara sesuai dengan aspek-aspek perkembangan anak yang mengacu pada kurikulum KTSP dan menu generik untuk pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran dengan pendekatan BCCT dengan sistem sentra sangat mudah diikuti bagi anak sehingga anak tidak merasakan bahwa dirinya sedang belajar. Karena dalam melaksanakan pembelajaran dengan prinsip belajar seraya bermain. Keempat, sarana belajar. Pendekatan BCCT dengan sistem sentra dalam menyediakan bahan dan alat main harus menyesuaikan kondisi anak, dan alat main yang tersedia adalah alat main yang edukatif, kelengkapan sarana dan bermain serta kesesuaian jumlah alat main dengan anak juga dapat mendukung pembelajaran melalui proses BCCT ini. Kemudian ada partisipasi dari orang tua. Salah satu prinsip pembelajaran dengan pendekatan BCCT adalah melibatkan orang tua dan keluarga sebagai satu dari kesatuan proses pembelajaran pendukung pembelajaran di rumah. Selain memiliki kelebihan dalam proses pembelajaran yang menggunakan BCCT, adapun kelemahannya, di mana itu agar pelaksanaan BCCT ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan, saat memerlukan tempat yang luas sesuai dengan sentra-sentra yang diperlukan. Kemudian kenyataan pada pelaksanaan ada ruang yang berfungsi ganda. Satu ruang digunakan untuk opening circle time, kemudian untuk materi pagi. Setelah itu untuk kegiatan makan siang, musola juga dapat untuk kegiatan sentra ibadah. 2. Laporan perkembangan anak dalam bentuk anekdot narasi. Format yang dibuat untuk evaluasi sesuai sentra sehingga setiap aspek perkembangan anak dituangkan dalam format evaluasi. Kemudian guru atau pendidik PAUD diperlukan pendidik yang profesional dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Guru akan melaksanakan tugas dengan lebih baik jika tidak dibebani tugas tambahan di luar atau tugas-tugas kelembagaan, sehingga guru atau pendidik pun akan fokus terhadap proses pembelajaran. Keempat itu pelaksanaan pembelajaran untuk anak usia dini dengan kegiatan bermain sambil belajar memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit, setidaknya memenuhi rasio antar jumlah mainan dan anak. Kelima, pembelajaran sistem sentra memerlukan sejumlah guru sentra selaku yang bertanggung jawab pada sentra yang dibuatnya. Berdasarkan pengamatan pada sentra fisik dan olah tubuh memerlukan lebih dari satu guru. Untuk mengingatkan dalam anak memerlukan bimbingan tersendiri untuk jenis permainan tertentu. Keenam itu ada pelaksanaan pembelajaran BCCT ini memerlukan waktu yang lama sehingga anak yang daya tahan fisik yang kurang bagus akan cepat merasa lelah dan bosan sehingga sering anak
ada anak yang tidak mengikuti pembelajaran melalui sentra. Dan terakhir itu ada proses pembelajaran di sentra ini dapat berjalan sesuai dengan prosedur pada kelompok usia 3 tahun ke atas. Itulah hasil dari analisis keseluruhan yang saya dapatkan dalam hasil observasi yang sudah saya lakukan pada kelompok bermain biru angin. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata yang terselip mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.